bukan siapa-siapa, dan kami tidak pernah bisa menghasilkan apa-apa. Tetapi bersama dengan Yesus Tuhan, kami akan hasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan kami mau persembahkan jiwa-jiwa ini Tuhan. Tiada lain, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami ingin ikut menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami percaya bersama Engkau tidak ada yang tidak mungkin, dan semua bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Sebetulnya udah lama sih pengen bikin drama musikal yang adegannya tuh kita menceritakan sesuatu yang unik lah, nggak cuma cerita Tuhan Yesus doang yang semua orang udah hafal sampai bosen gitu. Kita pengennya seperti itu, dan tapi udah lama sebenarnya kepengen buat pertama kali itu tahun 2013 waktu akhirnya, tapi kita buatnya Mencari Putri karena waktu itu resources kita belum selengkap ini, kita belum punya kemampuan dan semua koneksi yang kita perlukan untuk membuat drama sebesar ini. So sebetulnya drama ini tuh udah ada dari tahun 2013. Kita udah kepengen buat drama seperti itu. Kalau proses latihan itu udah lama banget sebenarnya, dari tahun lalu sebenarnya. Kalau misalnya kita mau bilang dari akhir tahun lalu itu semua sudah direncanakan. Tapi untuk latihannya sendiri itu benar-benar baru jalan ya dari awal 2016 ini gitu ya. Di dalam persiapan itu sejujurnya banyak banget hal-hal yang banyak yang menjadi tantangan ya. Salah satunya itu adalah karena sebagian besar dari antara kita itu, bahkan hampir semuanya itu nggak pernah berperan di dalam sebuah drama musikal. Jadi sebenarnya nggak ngerti apa yang mesti dilakuin seperti itu. Kalau misalnya mau dibilang tentang pengalaman, ya itu dia. Beberapa di antara kita memang sering nyanyi, tapi berakting di dalam drama musikal sambil nyanyi itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang dipelajari dalam waktu yang singkat. Persiapannya awal-awal latihan pertama, latihan kedua, saya memutuskan untuk latihan basic dulu karena mau ngeliat skill anak-anak ini sampai mana. Sejujurnya minggu-minggu pertama latihan tuh saya down karena saya tahu bahwa ini bukan dasar profesional, sedangkan yang kita mau tampilkan adalah skala internasional. Jadi itu yang bikin deg-degan awalnya, benar-benar itu tantangan paling besar sih untuk tadinya saya pikir untuk merubah mereka menjadi dancer profesional. Sampai akhirnya saya hadapkan ke Tuhan dan saya bilang, ya sejujurnya saya tertekan karena saya yang bertanggung jawab atas kelancaran dan bagusnya penampilan di atas panggung nanti. Sampai akhirnya Tuhan bilang, ya ini acaranya Tuhan kok, acaranya Tuhan dan Dia yang sudah pilih semuanya, dan setelah itu juga dancer yang sudah dipilih untuk acara ini. Jadi saya memutuskan untuk saya mau lakuin bagian saya terbaik sebagai koreografer, dan sisanya saya akan lemparkan ke anak-anak dan ke Tuhan gitu. Inspirasinya itu sebenarnya yang mempermudah adalah Kodeo selaku produsernya itu sangat membantu sih. Kayak ini aku ada ide Cina tuh mau dari sini, Romawi sini. Jadi nggak banyak effort yang sampai gimana banget sih, yang sampai bikin kita harus mikir kalau kabut itu nggak sih, karena banyak bantuan sih. Sebetulnya sih persiapannya udah dari 6 bulan sebelumnya, udah benar-benar dari sejak pertama kali skripnya jadi itu kita udah mempersiapkan semuanya. Cuma benar-benar baru intensnya banget tuh mungkin mulai awal Januari ya. Terus makin kesini semakin deket tuh semakin intens, semakin banyak barang yang dibikin. Terus kalau untuk pembuatannya nggak semuanya sih kita bikin sendiri. Sebagian emang kita bikin sendiri, ngecat sendiri, cari bahan sendiri, potong sendiri. Tapi sebagian ada juga kalau untuk props yang besar itu kita kasih ke vendor-vendor properti kayak gitu sih.
Sebenarnya kalau tantangannya awalnya sebenarnya yang penting adalah karena antagonis itu adalah kita harus ngebuat gimana supaya penonton itu membenci kita sih, membenci saya sendiri sebagai orang antagonis tersebut. Dan tantangannya adalah gimana bisa ngebuat orang itu membenci. Dan kedua, yang pasti karena suara, karena kan antagonis kan lebih penekanan suaranya harus kencang dan di sini adegannya penuh dengan marah-marah. Jadi kontrol suara untuk supaya benar-benar tetap sehat dan nggak serak sampai yang parah banget tuh ya itu sih kesulitannya sebenarnya di situ. Karena dari awal kaget dipilih jadi untuk memerankan sebagai Yesus, jadi terintimidasi lah. Mulai dari perasaan gak layak, gila jadi Tuhan Yesus tuh gimana sih? Siapa yang layak? Udah gitu, lebih baik gue jadi stage crew aja lah. Bahkan sampai beberapa kali mau mundur, tapi cuma ngomong di dalam hati, nggak sampai ngomong ke produser dan sutradara. Peran dari jadi Kaisar Wang yaitu yang menggambarkan Allah Bapa sendiri, awalnya justru saya merasa wah kayaknya gampang deh gitu. Awalnya justru saya merasa seperti itu karena ini kan peran munculnya nggak sebanyak yang lain, bukan tokoh utama dan sebagainya. Tapi semakin hari saya latihan, saya coba untuk dalami, justru semakin ternyata sangat dalam gitu perannya. Karena apa? Di peran ini dituntut untuk gimana kita bisa mengekspresikan kasih Bapa itu sampai ke manusia, gimana caranya lewat anaknya itu. Sebenarnya itu yang paling sulit untuk bisa mendalami peran dimana sampai kita tuh bisa penonton bisa ngerasain kasihnya Tuhan sendiri. Some safety tips that you gotta know, and trust me, it's something that you wanna hear. So honey, sit low and in your show before we move to the stratosphere. So won't you hold on and see one more tight and keep it. Dan surprisingly, selama berbulan-bulan latihan sampai by the end of Februari atau Maret, mereka benar-benar bagus. Maksudnya mereka bisa ketemu sampai ekspektasi yang diharapkan. Jadi saya benar-benar berharap di drama kali ini kalian benar-benar menikmati penampilan, koreografi yang sudah disusun dan ditampilkan oleh dancer-dancer nanti. Kalau misalnya selama drama ini sih paling penjualan tiketnya, karena di awal tuh kayaknya sedikit sulit banget untuk kita narik konsumen-konsumen kita atau penonton-penonton kita untuk datang lah ke acara ini, karena sejujurnya kan HWTK Production itu kita baru juga dan kita belum punya pengalaman banyak banget di dunia teater, sehingga tuh orang-orang itu bingung gitu, ini bagus nggak sih sebenarnya? Sudah ada artisnya juga. Iya. Nah, seringkali ditanyain sih, ini artisnya siapa sih? Terus pas kita bilang, oh nggak ada artisnya. Oh oke, nanti dulu ya, kita pikir-pikir dulu nonton dramanya. Cuman untungnya sih semenjak kayak sekitar 2 bulan terakhir ya, atau sebulan terakhir. Sebulan terakhir ini penjualan tuh meningkat banget dari yang tadinya tuh cuman kita mandek di sekitar 10-15%, tiba-tiba tuh langsung melonjak sampai sekitar sekarang udah hampir 80-90%. Yeah. Itu kita percaya banget bahwa Tuhan tuh udah bekerja sampai bisa segitu banyak orang yang tadinya pada nggak mau nonton jadi akhirnya beli tiket dan ikut nonton di drama ini. Kuncinya sebetulnya waktu semua pemain dan pendukung acara dan bahkan production team yang terlibat itu bisa mereka memahami sungguh sebetulnya kita buat drama itu mau ngapain, tujuannya bukan mau perform tapi kita mau menjaga jiwa-jiwa. Nah waktu mereka tahu itu kami berdua benar-benar ngerasa sebagai produser bahwa Tuhan tuh buka pintu demi pintu, orang datang, orang beli tiket. Itu kayak kita nggak kebayangin sebelumnya bisa kayak gitu.
Sebenarnya kalau dari bandnya sendiri, bandnya itu karena udah sering main banget, kita tuh udah saling ngerti gitu. Kalau misalnya ini lagi ngapain, yang lainnya harus ngapain atau harus cover atau gimana, karena kita hampir setiap minggu main, jadi itu nggak terlalu masalah. Yang paling susah adalah waktu digabunginnya dengan pemainnya. Nah misalnya kayak kapan harus masuknya, kapan itu emang benar-benar harus detail, kerjanya emang harus cocokin banget sama skripnya. Dan fill in-nya juga harus bangun mood-nya kan, karena gimana pun kalau drama musikal musiknya itu emang bener-bener nge-build dia punya mood-nya gitu, jadi mood-nya bener-bener harus di-build dari musiknya sendiri. Lebih tantangannya tuh dari waktu, karena kita ngejar deadline tapi meanwhile di lain pihak kita juga punya schedule personal kita untuk kayak kuliah, untuk kerjaan kita sendiri, jadi mungkin lebih ke waktu sih tantangannya. Tantangannya yang paling susah itu sebenarnya karena kan kita banyak kepala nih, setiap kepala itu ada ide masing-masing. Nah itu yang susahnya menyatukan semuanya itu sampai jadinya oke gitu. Terus yang kedua tuh sebenarnya tantangannya gini, kalau acara begini kan kadang-kadang suka mulur, kadang-kadang deadline-nya lewat. Itu ada kesulitannya di situ sih. Tapi overall kita kerjasama oke banget, makanya sekarang semua masalah itu bisa diatasin sih. Harapannya sih sebenarnya yang paling besar adalah sebenarnya kan ini kan menceritakan tentang hal-hal yang sebenarnya udah sering kita dengar dari kecil gitu di sekolah minggu, tentang pengorbanan Tuhan Yesus gitu di atas kayu salib. Tapi kita benar-benar kemas ini dengan cara yang baru gitu. Kita gabungkan dari budaya yang berbeda dan lain sebagainya sampai benar-benar kita sih berharap cerita ini bisa benar-benar nancep di hati kalian dan mengubah hidup kalian sampai benar-benar kita tuh berubah menjadi sesuatu yang baru gitu. Kita berharap drama ini bisa jadi sebuah media yang baru untuk menyampaikan pesan Tuhan. Bahwa setiap apapun yang kita lakukan ini semuanya dilakukan dengan pengertian, dan kami harap sungguh-sungguh setiap pesan, setiap detail di dalam show ini bisa nyampe dan sungguh-sungguh memberkati semuanya. Terima Tuhan Yesus, makin all out di dalam Tuhan dan makin ajaib. Semuanya bisa dengan lebih mudah memahami betapa besarnya Tuhan mengasihi kita, betapa besarnya Allah Bapa mengasihi kita, betapa pentingnya artinya Tuhan Yesus itu mati buat kita dan bangkit buat kita. Dan itu kita pengen supaya orang-orang yang nonton tuh bisa, oh gitu toh sebenarnya. When the end begins, where will you be? Itulah goal kami dalam drama ini, dan kita harus tahu bahwa kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Jadi marilah melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kita, seperti kata Yesus waktu dia disalib. Dan saya yakin one day ketika dia datang lagi, kita semua akan bersama-sama di awan-awan. Bapak, kami ada hadiratmu dari atas panggung Ciputra Advent ini Tuhan. Malam hari ini kami berdoa Tuhan, biar panggung ini Engkau yang ubah jadi mesbah Tuhan. Biar tempat ini Tuhan di mana kami berdiri, biar ini diubah Tuhan menjadi mesbah yang menyenangkan hatimu. Dari atas mesbah ini, bukan dari panggung ini Tuhan, dari atas mesbah ini keluar penyembahan, pujian, dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu Tuhan yang menyenangkan hatimu.